Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk bisa kembali melanjutkan eh, daurah tematik 100 kesalahan yang sering dilakukan para pembaca Al-Quran ketika membaca surah Al-Fatihah. Dan kemungkinan ini yang terakhir ya, karena ini sudah sampai di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketujuh, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita langsung saja melanjutkan poin-poin kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran saat melafadzkan di ayat yang ketujuh ini ya, ayat yang terakhir. Nah, di sini poin yang pertama ya, poin yang pertama adalah ini ya, ini penting ya, merubah huruf short ya menjadi huruf shin. Nah, ini sering ya, sering kali terjadi karena huruf short itu termasuk huruf yang sulit, seringkali menjadi shi, ya, shi, shiroto, ya, shiroto. Nah, itu adalah huruf shin ya. Maka jangan dirubah menjadi shiroto gitu kan. Karena memang itu nanti bisa masuk lahan jali yang mana mengubah huruf ya, huruf sod menjadi huruf shin. Nah, maka itu harapannya dihindari. Maka ya perlu dilatih ya, perlu dilatih. Ya. Perlu dilatih dengan konsisten, dengan baik agar tidak tertukar hurufnya. Namun ketika masih tertukar dan memang kita dalam kondisi belajar, artinya memang sedang berguru begitu ya, bukan kemudian menerima apa adanya, maka insya Allah ya ada rukhsah di situ ya. Tapi kalau kita tidak mau belajar pada tahu salah, ya itu nanti masuk seperti apa yang diperingatkan Imam Ibnul Jazari ya, bahwasanya membaca tanpa tajwid itu bisa menyebabkan sebuah dosa. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu di poin 79, itu menipiskan huruf ro dan juga huruf po pada kata siropo. Nah, ro dengan po, nah ini ya ada huruf ro dan to. Nah, ini menipiskan kedua huruf tersebut, itu menjadi lahan atau kesalahan ya, walaupun itu kesalahan yang samar atau khafi, tapi ya tetap diperbaiki seperti yang sudah ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, bahwa huruf po itu dia eh, adalah huruf tebal ya, dia punya sifat isti'la dan juga punya sifat idbaq. Nah, dia punya sifat lazimah yang membuat dia selalu dalam kondisi menebal saat diucapkan. Sedangkan huruf ro, nah, dia memiliki sifat aridhah ya, yang mana ketika ro berbaris fathah, maka huruf tersebut dibaca dengan tebal. Bagaimana caranya? Ya sama dengan huruf-huruf tebal yang lain, yaitu dengan menaikkan pangkal lidah. Ro, 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 po,
siropo ya. So, siropo. Nah, begitu. Bukan siroto. Nah, kalau siroto, nah menjadi sin, ro tipis, toknya tipis. Atau siroto. Nah, sotnya menjadi shin, ro tipis, poknya juga tipis. Dan memang di beberapa sebagian dari kita, ya, menebalkan huruf itu menjadi sesuatu yang cukup eh, sulit ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Sehingga ya terus dilatih aja. Tidak apa-apa ya, dilatih semaksimal mungkin. Urusan hasilnya serahkan pada Allah ya. Allah tidak menilai hasilnya, tapi Allah menilai keistiqomahan kita di dalam belajar itu sendiri. Ya, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu menghilangkan sifat tawasud lam pada alladzina. Nah, menghilangkan itu berarti bisa nanti peluangnya ada dua cara. Yang pertama karena dia di tawasud ini kan sifat yang pertengahan ya, pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Maka kemungkinannya ya bisa jadi di antara kedua itu ketika sifat tawasudnya hilang. Dia bisa berubah menjadi syiddah, alladzi, alladzi, nah, gitu. Atau alladzina, alladzina itu menjadi syiddah. Atau yang seringkali dilakukan justru malah sebaliknya ya. Dialirkan lama. Alladzina, alladzina, siratal ladzina. Nah, itu. Maka eh, jangan dilakukan ya, karena lam itu sifatnya tawasub ya. Allah ya, Allah, alladzina. Nah, jadi cukup dialirkan sedikit sedikit saja, kemudian pindah ke huruf berikutnya. Nah, lanjut ke poin berikutnya yaitu merubah huruf zal menjadi dal. Aduh ini miring-miring ya tulisannya. Ya garisnya miring-miring. Merubah zal menjadi dal pada kata alladzina. Nah, memang beberapa orang di huruf zal ini seringkali mengalami kesulitan. Walaupun ini huruf yang sebenarnya mudah, tetapi memang mudah bagi si fulan, boleh jadi sulit bagi si fulan yang lain. Maka memang tidak bisa kita banding-bandingkan ya. Nah, jadi jangan dibaca dengan alladzina atau kadang malah bukan menjadi zal, menjadi zai allazina. Nah, itu juga kurang kurang tepat ya. Maka pastikan dia huruf zal ya di ujung lidah mana the ya ujung lidah gigi seri atas ya ujung lidah gigi seri atas ya seperti biasanya ya kalau ada yang ingin bertanya bisa ini saja langsung raise hand sambil bertanya tidak perlu menunggu sampai akhir ya. Jadi sambil mendengarkan ketika ada yang ingin dikonfirmasi ya silahkan langsung dikonfirmasi saja. Baik kita lanjutkan yang poin berikutnya cukup banyak ya jadi mungkin akan kita percepat. Nanti juga ada pembahasan di luar ini sedikit ya untuk terkait bab Al-Fatihah. Nah ini menebalkan huruf hamzah pada lafadz an'amta. Ini juga sudah sering kita bahas dari pertemuan awal kemarin sampai yang ketujuh ini bahwa hamzah itu adalah huruf tipis a, i, u, bukan i, u, bukan juga i, u, tapi a. Maka jangan an'amta, an'amta. Nah itu menebal ya, tapi a, a, a ya. Seperti kalau kita mengucapkan a biasa ya.
aku, aku, bukan egu, bukan eku, kan nggak begitu. Nah, maka tipiskan saja. Maka kalau kita memahami kesalahan-kesalahan yang seperti ini, kita akan memahami bahwasanya kalau kita itu bisa mengucapkan setiap huruf dengan fasih, itu membaca Quran itu terasa lebih ringan. Karena hurufnya itu tidak berlebihan, kemudian juga tidak dipaksakan, ya sesuai dengan fitrah yang sudah ada di dalam bibir, lidah dan rongga hidung dan rongga mulut kita. Begitu. Itu kalau kita sudah bisa. Cuman sekarang kan terasa kok sulit begitu. Nah, karena memang ya sudah terlanjur kita setting salah dari kecil ya. Nah, karena mungkin dulu belajarnya belum menemukan guru yang tepat. Dan itu hampir dialami semua orang ya, termasuk saya juga begitu kan. Nah, maka ini perlu kita perbaiki bersama. Nah, lanjut ke poin selanjutnya yaitu memotong gunnah nun pada an'amta. Nah, mungkin beberapa ada yang bertanya ya, itu kan nun sukun bertemu dengan ain ya. Gunnahnya di mana begitu. Nah, sering kita menemukan seperti itu. Padahal izhar itu kan dia tidak ada gunnahnya. Nah, kata siapa begitu. Nah, ini yang kata siapa. Jadi kalau kita memahami bagi yang sudah ikut di kelas ya, itu ketika kita membahas al-khaysum, nah di situ kan ada rongga hidung ya, yang mana rongga hidung itu memang didiami oleh dua huruf, yang mana huruf itu akan selalu keluar dari situ ya. Apapun kondisinya, baik dia itu sukun, harokat, ya, semuanya akan diikuti oleh gunnah, cuman kadarnya yang berbeda-beda. Nah, dua huruf itu adalah nun dan mim. Oke. Maka ketika nun dia dalam kondisi sukun di kata di lafadz an'amta, nah itu dia ada gunahnya, ya dia ada gunah. Dan memotong gunah pada nun itu sama saja sekaligus juga menghilangkan sifat tawasudnya. Nah, an'amta, nah an'amta, nah itu gunahnya hilang, tawasudnya pun juga menghilang. Maka bagaimana cara menunaikan sifat gunnah dari nun ketika dia dalam kondisi sukun dan bertemu dengan huruf halki. Nah, maka ya tunaikan tawasudnya, beres. An'a, an'amta. Termasuk mim juga ya. Cuman di sini mim tidak ditulis ya. Kebetulan yang ditulis hanya nun saja. Padahal kedua-duanya punya potensi yang sama. Nah, kita pun sering juga ya mendengar para imam membaca dengan an'amta atau an'amta ada percepatan. Itu juga termasuk bab kesalahan ya. Cuman di sini tidak dituliskan terkait ikhtilas ya, ikhtilas pada lafadz an'amta. Padahal ikhtilas di lafadz an'amta ini sangat sering kita temukan di lapangan. Tiba-tiba an'amta alaihim, nah, begitu. Itu namanya ikhtilas ya. Tapi di sini nggak ada. Nggak apa-apa kita tambahkan hal-hal yang memang kita temukan tetapi belum tertuliskan karena boleh jadi beliau juga barangkali lupa ya, belum dituliskan yang seringkali terjadi di lapangan. Baik, kita lanjutkan lagi ya di poin 84 ya, yaitu mengkolkolahkan nun ya pada lafadz an'amta. Nah, jadi nun sukun yaitu
sifatnya adalah tawasut ya. Kalau kita belajar di kelas biasanya kalau bertemu dengan izhar ya cara membacanya itu 3T ya. Karena memang itu yang sering terjadi. Salah satunya adalah tidak memantul. Karena memang nun itu tidak punya sifat qalqalah. Tetapi pada faktanya masih banyak yang memantulkan huruf nun di kata an'amta menjadi an'amta. Bahkan tidak hanya nun tetapi juga mim. Nah, jadi di sini sebenarnya poin 83 dan 84 ini bukan hanya nun saja tapi juga berlaku pada mim. Karena fakta di lapangan seringkali kita menemukan hal-hal yang semacam itu. Nah, maka perlu dipastikan kembali ya, apakah nun kita itu sudah tepat ataukah masih mantul-mantul. Nah, kalau masih mantul-mantul, masih muncul qalqalahnya, ya dihilangkan begitu kan. Dihilangkan karena memang itu bukan tempat yang tepat. Baik, kita lanjutkan ke poin 85. Ini belum ada pertanyaan ya. Alhamdulillah kalau belum ada. 85 itu merubah ain ya menjadi hamzah pada kata an'amta. Nah, huruf ain ini juga sudah beberapa kali ya kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Memang agak rawan di huruf ain ini sangat mudah tertukar dengan huruf hamzah. Walaupun secara tempat keluarnya dia agak jauh ya. Ya enggak juga ya karena tengah dengan bawah ya. Lumayan dekat. Sehingga memang bukan berarti wajar ya, tapi sering dilakukan. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran. Jangan menjadi an'amta ya, an'amta, amta. Nah, kalau an'amta itu dia ainnya menjadi hamzah dan itu lahan jali karena sudah mengubah huruf yang satu ke dalam huruf yang lain. Poin 86 ya, kita lanjutkan poin 86 yaitu mengubah ain menjadi hamzah juga namun pada lafadz yang berbeda yaitu di lafadz setelahnya di lafadz alaihim menjadi alaihim alaihim ya. Harusnya alaihim ya, menjadi alaihim. Ya, ini juga lahan jali juga karena sudah berubah hurufnya dari ain menjadi hamzah. Ya. Kemudian lanjut saja ke poin 87 yaitu menghilangkan sifat lin. Ini kehapus ya. Sifat lin pada lafat ini ya, lafat alaihim. Jadi harfulin itu sifat lin itu dia dibaca dengan lembut ya, dengan lembut, jangan dipaksa ya, jangan ditekan ya, jangan juga disentak-sentak ya. Tapi biasa saja ya. Membacanya biasa sesuai dengan aliran suara kita. Alaihim, alaihim ya. Tidak perlu sampai alaihim, ghairil maghdubi. Semuanya disiddahkan padahal ya kurang sesuai ya, kurang tepat. Maka dibaca saja sambil jalan ya, normal ketika kita ngobrol biasa. Maka tadi itu saya ingatkan ya, kalau kita itu bisa tajwid dengan baik dan benar ya, cara membaca kita itu jadi lebih santai ya.
lebih santai, lebih menikmati, tidak gampang capek karena uratnya tidak menegang gitu kan. Sehingga ya enjoy, sehingga ketika membaca satu juz itu ya lebih nyaman daripada membaca dengan menegangkan urat-urat otot-otot yang ada di sekitar bibir dan mulut. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya di ini. Oh, masih di bawah ya. Tadi 86, 87 ya. Nah, sekarang 89. 89 eh, yaitu munculnya sifat khofa pada huruf H di kata alaihim. Nah, ini juga sering kita temukan di lapangan ya. Bahkan beberapa itu tidak disadari, ya, tidak disadari. Jadi ketika sifat khofa ini muncul, maka suara H itu akan menjadi samar sehingga terdengar seolah-olah seperti bunyi H atau baina-baina di antara keduanya, antara H dengan H. Alaihim, nah, itu baina-baina seperti itu. Alaihim ya, atau alaihim, alaihim, nah, alaihim, nah, itu jadi H. Maka perlu berhati-hati. Nah, selain munculnya sifat khofa, kadang juga hak ini dikata alaihim karena dia kasroh, ya, seringkali terjadi imalah alaihim, him, nah begitu. Alaihim, harusnya alaihim, him, bukan him. Nah, mungkin bagi sebagian orang kayak cuman gitu aja gitu kan. Tapi berbeda ya. Berbeda ya, karena imalah itu ada kaidahnya tersendiri di dalam kiroat kita. Atau juga ada kaidah tersendiri di dalam kiroatnya imam yang lain. Maka tidak bisa kita membaca imalah di di sini di Al-Fatihah karena memang tidak ada kaidah yang mewajibkan seorang pembaca membaca imalah di dalam lafat-lafat yang ada di surah Al-Fatihah. Nah, maka perlu berhati-hati jangan sampai hak kasrohnya miring alaihim him. Nah, begitu. Nah, itu contoh yang salah maksudnya ya, jangan diikuti ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini ya ada kan memotong guna namun beda kata. Tadi kan memotong guna pada an'amta. Nah, sekarang ini memotong guna pada lafad alaihim. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Jadi terkadang kan ada sahabat-sahabat kita ya membaca seperti ini tadi ya. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, begitu. Banyak seperti itu kita temukan ya. Terutama kalau di apa namanya di pedesaan ya banyak sekali. Nah, itu eh, secara hurufnya dia tidak tidak salah ya karena itu bukan lahan jali. Tapi dari segi lahan khafi ya itu jelas salah karena sifat gunahnya mim hilang, sifat tawasudnya pun juga hilang. Maka ya tetap ya harus perlu berhati-hati dan ketika kita membaca seperti tadi itu ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya itu justru malah menyusahkan ya
menyusahkan lisan kita, ya, menyusahkan nafas kita dan lain sebagainya. Maka ya membaca Al-Quran itu jangan susah-susah gitu kan. Tunaikan sesuai porsinya, maka nanti akan menjadi bacaan yang mudah untuk dilafadzkan. Alaihim, alaihim, him, begitu bukan him, him. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu di poin 91. Kesalahan yang sering terjadi di Al-Fatihah ini, di ayat yang terakhir, itu adalah merubah huruf Ain menjadi G pada lafaz alaihim. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian ya, galaihim. Cuman kalau saya pribadi belum pernah mendengar ya bacaan yang seperti itu. Yang sering itu adalah berubah hurufnya menjadi eng, ya, nga. Nah, itu yang sering kami temukan di lapangan. Maka ya itu sudah masuk lahan jali karena merubah huruf, ya, hurufnya jelas berubah dengan dengan ya dengan gamblang begitu kan. Nah, maka perlu berhati-hati di dalam kita melatih melafadzkan huruf ain, ya. Karena huruf ain ini walaupun huruf yang lemah, ya, tetapi banyak sekali peringatan-peringatan untuk berhati-hati, membahas berhati-hati ini ya, mengucapkan setiap huruf yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lanjutkan ke poin 92, yaitu menghilangkan sifat lin pada ghairi, ya, pada lafaz ghairi. Nah, ini juga sama dengan yang alaihim tadi, ya, cuman bedanya ini di lafaz ghairi. Maka ya tunaikan saja dengan santai. Ghairil, ya, tidak perlu ghairil, ghairil. Nah, nggak perlu sampai seperti itu. Biasa rilekskan lidahnya, rilekskan mulutnya, ghairil, ghairi. Nah, begitu. Jadi enak ya kalau kita sudah bisa menerapkan setiap sifat yang ada di dalam dirinya, di dalam diri kita. Baik, kita lanjutkan untuk poin yang ke-93, yaitu menghilangkan sifat tawasud lam pada lafaz al-maudhubi, ya, alma. Nah, itu juga sama ya. Ghairil maudhu, ya, ghairil ma. Nah, itu sudah hilang sifat tawasud dari lam, ya. Terus bagaimana? Ya biasa alma, ghairil ma, ghairil ma. Nah, begitu ya. Tidak perlu sampai di sentak-sentak ya. Kasihan ya. Nanti lamnya sedih ya. Begitu. Agak sensitif ya huruf-huruf tawasud itu. Yang poin selanjutnya, poin 94. Nah, yaitu menebalkan huruf mim di kata al-maughubi. Nah, memang ini perlu menjadi catatan khusus ketika ada huruf tipis yang kemudian diikuti oleh huruf yang tebal, baik dalam kondisi sukun, ya, ataupun berharokat. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau dia diikuti
huruf-huruf yang tebal, maka tanpa disadari huruf belakangnya itu ikut menebal. Harusnya alma menjadi almo, 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 mo, nah, begitu. Sehingga ini kurang kurang tepat ya, kurang sesuai dengan bacaan yang mutawatir. Lanjut di poin yang ke-95, yaitu menghilangkan sifat rokhawah pada huruf ain di lafadz al-mau. Nah, ini bukan ain ya, berarti ada titiknya itu ya, ghain ya. Menghilangkan sifat rokhawah pada ghain di lafadz al-mau, maububi. Nah, perlu diingat bahwasanya ghain itu dia punya sifat punya sifat rokhawah ya. Maka tunaikan rokhawahnya. Au, il, u, al-mau, al-maububi, maububi. Nah, begitu. Itu sifat rokhawahnya. Tetapi jangan sampai masuk ke poin 96 ya. Karena pengennya sih semangat mempraktekkan ya. Tetapi ternyata tidak sesuai ya. Nah, maka eh, jangan dipantulkan untuk huruf ghain di kata al-maububi. Biasanya ada yang ghairil magdu ya, magdu itu kan. Nah, itu sudah qalqalah ya. Maka jangan dipraktekkan tapi tunaikan rokhawah dari huruf ghain itu sendiri. Belum ada pertanyaan ya? Ya, alhamdulillah berarti bisa difahami ya. Kita lanjut ke poin 97. Ya, menggabungkan sifat isti'la, ghain dan isti'la bod pada lafaz al-mawwudi. Nah, menggabungkan itu berarti ya eh, jadi seperti idgham ya. Al-mau maubu mau maubu maubu maubu. Nah, ini menggabungkan seperti itu. Tapi itu salah ya. Itu kurang kurang sesuai karena huruf yang sudah tertulis di dalam rosem itu ya diucapkan semuanya. Diucapkan semuanya. Baik dia itu sukun ya ataupun dia itu berharokat. Baik, lanjut. Yaitu di poin 98, yaitu merubah huruf bod menjadi dal yang ditebalkan pada kata al-maububi. Nah, itu juga sama. Biasanya beberapa orang mengucapkan huruf bod itu dengan dal ya. Dal yang dibuat suaranya menyerupai O. Nah, sehingga mau du ya dubi ya. Kalau dubi itu jelas salah ya karena bukan huruf zai ya. Hmm. Kita lanjutkan di tadi poin 98 ya, merubah huruf bod menjadi dal ya. Al maudu dubi ya, dubi ya. Maka tidak boleh ya karena itu lahan lahan jali ya. Apalagi maghzubi menjadi zai juga tidak boleh. Kemudian di poin 99, kesalahan yang sering terjadi berikutnya adalah nah ini ya, menebalkan huruf waw, huruf waw
dan juga huruf lam pada kata wala. Kenapa ini terjadi? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di poin 93 ini tadi ya. Nah, ini ya 94. Dia diikuti oleh huruf bod yang tebal. Nah, berarti seringkali ikut menebal. Walau, 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 lo. Nah, itu menebal ya. Maka tetap wala. Walau. Nah, setelah nya baru kemudian dia ke huruf bod ya. Jangan dari lamnya. Tetap walau, 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 bukan walau, walau, walau. Nah, itu poin yang ke-99. Kita lanjutkan di poin yang 100. Ini udah dari 100 berarti ya. Ya, nggak apa-apa ya. Menambahkan huruf ba sebelum huruf bod pada lafaz walau bo. Nah, jadi ini sebenarnya bukan ba ya, tapi tak ya, tapi huruf tak. Bukan ba, ini salah cetak kayaknya. Jadi kan kita sering melihat begini ya, walat, ya, walau, bu, walau, bu. Nah, jadi itulah ya, menambahkan huruf tak ya. Seperti yang terjadi di pembahasan yang ayat malik yaumiddin. Nah, itu kan kadang juga ada tambahan tak di yaumid din. Nah, itu sehingga muncul taknya. Ya, di sini pun juga sama. Jangan walat bo. Nah, tapi biar tidak muncul taknya, maka tunaikanlah sifat huruf dot itu sendiri ya. Terutama sifat rokhawah dan istiqolah ya. Walau, walau, walau. Nah, bukan walau. Nah, nanti jadi syiddah ya. Ya, jadi syiddah. Baik, lanjut. Di sini yang poin 101, menghilangkan sifat rokhawah. Nah, ini sebenarnya sama ya. Cuman ini poin 100 ini tertambah huruf. Kalau ini enggak tertambah, tetapi sifat rokhawahnya hilang. Bagaimana contohnya hilang itu? Ya, walau bo, walau bo, walau bo. Nah, itu hilang. Rokhawahnya belum tertunaikan. Maka biar tepat, alirkan dulu ya suaranya. Walau, oh, walau, seperti pas membaca basmalah ya. Bukan bismillah, tapi bismillah. Rasakan ya aliran udaranya itu mengalir. Nah, gitu. Maka jangan dihilangkan sifat rokhwah tersebut. Nah, tinggal beberapa poin ya, 1, 2, 3, 4 kita selesaikan. Poin 102, memendekkan mat lazim. Di situ ada mat lazim ya, yaitu alif setelah fathah ya, alif setelah fathah bertemu dengan tasdid ya, tasdid atau sukun. Maka itu adalah mat lazim. Mat lazim itu mat yang harus dibaca 6 harokat. Ya, maka jangan dipendekkan dengan alasan nafas tidak kuat. Maka kalau nafas tidak kuat ya diatur ya. Diatur mencari tempat pemberhentian yang baik ya. Baik secara makna atau mungkin juga baik secara riwayah ya, secara pandangan imam qiraat. Nah, maka jangan dipendekkan. Biasanya orang-orang yang sering memwasolkan ya, dari ayat sebelumnya, nah di sini huruf dotnya menjadi pendek mat lazimnya tanpa disadari. 103, menabarkan huruf mat pada lafaz Allah. Nah, jadi
bukan walad. Nah, walau bo, nah, nggak begitu. Tapi dia tidak ada nabarnya, cukup tunaikan istitolah dan rokoahnya. Itu sudah cukup sebenarnya ya. Walau au, nah begitu. Maka kalau begitu kan nggak ada naber, ya kan? Karena ini kesalahannya adalah menaberkan huruf mat. Maka huruf mat itu dia tidak bisa dibaca dengan naber ya. Eh, Malah susah ya. Ya walaupun bisa memang ya, tapi agak agak susah. Maka bukan di walau bo, nah, tidak perlu sampai di sentak begitu, tapi ya pelan saja ya. Nah, di poin yang selanjutnya di 104. Nah, sekarang kebalikannya ya. Tidak menabirkan lam ya, pada lafat awbolin. Nah, harusnya begitu ya. Jadi ada nabernya untuk setiap apa? Setiap ada nabernya ketika itu ya ada mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, jadi 104 itu kebalikan dari 103. Kalau 103 itu tidak boleh dinaberkan pada mat. Nah, kalau di 104 maka naberkanlah ketika huruf lamnya ya. Aubol. Al. Bolli. Seperti itu. Satu lagi ya masih ada satu lagi yaitu kesalahannya menebalkan lam pada kata aubolin. Nah, ini juga sama karena ada pengaruh huruf tebal sehingga kadang terbaca auboli li li nah, begitu. Harusnya dia langsung dirilekskan lidahnya awol. Nah, pas lo bol lin lin ya biasa ya. Maka jangan ditebalkan untuk huruf lam di lafadz ini. Hmm, itu ya poin-poin sampai di 105. Nah, sekarang kita bahas ya beberapa hal. Masih ada waktu sampai jam 2 karena banyak eh, praktek di mana di masyarakat ya, yaitu me- memotong ya, memotong surat mana surat ya, bagaimana cara melafadzkan ayat yang terakhir di surah Al-Fatihah. Apakah kita wasolkan ya, apakah kita wasolkan atau kemudian kita berhenti di alaihim ya, an'amta alaihim. Nah, ini menjadi pertanyaan yang eh, sering kami dapatkan ya. Sehingga ini perlu menjadi pembahasan ya barangkali. Nah, jadi mana? Bentar, saya carikan Al-Quran. Nah, ini bisa, oh, belum muncul ya. Belum muncul. Saya share screen dulu.
share screen aja. Nah, di sini terlihat ya, mana ini? Nah, terlihat ya di sini di ayat yang ke-7 itu ada tanda wakaf lam alif ya. Kemudian di bawahnya ada tanda seperti angka 5 yang terbalik ya. Nah, seperti angka 5 atau hati terbalik atau eh, apa? Daun waru ya. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, kalau kita membahas tentang cara membaca Al-Quran, ini poin yang perlu kita tekankan pertama kali ya. Kalau kita membahas tentang cara membaca Al-Quran, maka tentu kita tidak akan bisa lepas dari kaidah qiraat ya. Maka jangan ditinggalkan. Nah, ini poin yang agak apa ya, miris ya. Karena semuanya itu seringkali hanya dipandang dari segi fikih saja. Padahal setiap ilmu itu ada tempatnya masing-masing. Kalau kita membahas cara membaca Al-Quran, maka harus melibatkan kaidah ilmu qiraat ya. Tidak cukup hanya dilihat, dipandang dari segi fikih saja. Ya, karena begini, kalau Bapak Ibu ini kebetulan ada Bapak dan Ibunya ya yang gabung di sini. Ini ketika Bapak Ibu melihat di YouTube, nah, biasanya penjelasannya macam-macam ya. Dan itu biasanya sebagian besar itu hanya dilihat dari kaidah fikih. Misal kenapa berhenti di sini begitu kan. Dijelaskan Imam Syafi'i itu tidak berhenti di sini ya, karena Imam Syafi'i menganggap ini adalah satu kesatuan ayat ya. Dan kita Indonesia ini kan sebenarnya penganut mazhab Syafi'i yang paling besar ya. Tapi di sini nggak dipraktekkan ya. Ya lucu juga ya. Ya terlepas dari konteks itu ya. Kemudian kalau mazhab Maliki itu berhentinya di sini karena di apa namanya di situ di an'amta alaihim, berhentinya di sini karena di an'amta alaihim itu adalah ayat yang akhir dari Rasul ayat atau akhir ayat yang keenam dan Wairil ini ayat yang ketujuh. Nah, sehingga kemudian ya silahkan diikuti yang mana ya, mau ikut Maliki atau Syafi'i, maka keduanya boleh. Nah, kadang hanya melihat semacam itu. Padahal ini ada kaidah qiraat di situ. Nah, maka perlu dilihat ya, Imam Syafi'i itu beliau membaca qiraatnya siapa ya. Sedangkan Imam Maliki itu qiraatnya siapa ya. Kalau Imam Syafi'i itu beliau membaca qiraatnya seperti kita ya, Imam Asim ya. Tapi kalau Imam Malik itu qiraatnya Imam Nafi. Sehingga memang di sini akhir ayat, tetapi basmalahnya tidak diikutkan sebagai awal surah ya, tidak diikutkan sebagai awal awal surah. Nah, nah seperti ini. Ini adalah Quran yang dibaca oleh Imam Malik. Ya, basmalah bukan ayat pertama. Nah, ayat pertamanya Alhamdulillah dan di An'amta alaihim ini ayat yang ke-6. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita tidak cukup ya. Nah, ini ya riwayat Qalun an-Nafi. Ya. Ini Qurannya Imam Qalun. Maka tidak cukup kita hanya melihat dari kaidah fikih, tapi juga perlu dipandang dari sisi qiraat. Maka yang pertama kita
kita cross check dulu ya. Kita ini sedang membaca kiroatnya siapa. Nah, kita ini sedang membaca kiroatnya siapa. Maka ya sudah jelas yang kita baca ini adalah kiroatnya Imam Asim, riwayat Hafiz, Thoriq, Syatibiyah. Bukan kiroatnya Imam Nafi. Ya. Maka di sini ada tanda daun waru ini. Ini adalah tanda hilaf ayat atau kalau lebih spesifik ini adalah tanda kufiyun ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah imam-imam dari Kufah itu tidak wakaf di sini. Ya, imam-imam Kufah di antaranya ada Imam Asim ya, imam kita, kemudian Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai itu kalau qiraah sab'ah. Kalau ditambah yang asroh berarti ada khalaful asr ya. Jadi di ini khusus Kufah ya. Tetapi untuk di Al-Fatihah yang tidak wakaf, yang tidak berhenti di sini adalah Imam Kufah plus ya, plus yang imam dari Maki atau Makkah yaitu Ibnu Katsir. Nah, maka Imam Kufah dan Imam Makkah itu tidak wakaf di An'amta alaihim. Nah, tetapi wakafnya di sini ya, di walau bolin. Tapi kalau yang lainnya berarti ada Imam Nafi, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir ya, kemudian Imam Yakub, kemudian Abu Ja'far. Nah, beliau semua wakaf di sini. Karena memang di sini Rasul ayat atau akhir ayat yang ke-6 ya, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, maka bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya, yang paling utama jelas ya, karena kan perintah Rasul itu ketika membaca Al-Quran itu jangan dicampur-campur dengan bacaan-bacaan dari imam-imam yang lainnya. Jadi eh, prioritas utama ya, prioritas utama yang pertama itu adalah saat membaca di ayat yang ketujuh ini wasolkan ya, wasolkan sampai sini. Nah begitu. Wah panjang sekali ya, begitu kan. Kalau nggak kuat bagaimana? Kalau nggak kuat maka berhenti di alaihim yang kedua. Nah, berhenti di sini. Terus nanti memulai lagi dari sini, dari wairil. Nah, begitu. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini ya, yang ketiga ini adalah pilihan yang paling akhir harusnya yang kita ambil ya. Jadi pilihan yang paling akhir kalaulah memang yang opsi satu dan dua tadi memang sudah tidak bisa kita tempuh ya. Maka opsi yang ketiga dan ini pilihan yang paling akhir adalah seperti yang kita dengar di sebagian besar imam hari ini ya. Berhenti di an'amta alaihim. Nah, tapi ini ingat ini pilihan yang terakhir ya. Karena apa? Ya, untuk menjaga lafat ya, untuk menjaga jalur periwayatan agar kita tidak mencampurkan antara kiroat yang satu dengan kiroat yang lain. Kalau kita, walaupun ketika berhenti di sini, ini ada potensi ya, ada potensi untuk mencampur bacaan dengan imam yang lain. Tapi nggak apa-apa ketika dalam kondisi terpaksa. Karena kan tadi sudah kita sampaikan opsi satu dan dua. Maka satu dua itu ditempuh dulu. Kalau itu memang tidak bisa, ya silahkan opsi yang ketiga ini ditempuh. Tapi ini pilihan yang terakhir ya, karena paling utama jelas yang nomor satu tadi ya. Untuk menjaga lafadz agar sesuai dengan jalur periwayatannya masing-masing. Nah, seperti itu. Di luar dari situ ya, ini di luar dari ini kan tadi saya sampaikan berdasarkan ini ya pandangan dari Imam Imam Kiroat. Kalau kita pandang dari segi kaidah wakaf ya, kita pandang dari segi kaidah wakaf,
berhenti di sini ya di an'amta alaihim. Nah, ini adalah wakaf hasan dan ini sudah dibahas banyak kitab ya. Ini wakaf hasan ya. Hampir semua kitab mengatakan ini hasan. Dan kalau wakaf hasan maka dia sebenarnya tidak bisa langsung memulai dari kata berikutnya. Nah, ini nggak bisa kalau Hasan. Kalau Hasan itu berarti dia ketika berhenti pada wakaf Hasan untuk memulai, dia harus mengulang dari kata sebelumnya. Mengulangnya dari mana? Bukan dari alaihim, bukan dari an'amta, bukan dari alladzi, tapi dari sirata. Jadi diulang dari sini lagi. Ini wakaf Hasan. Konsekuensi wakaf hasan itu seperti itu. Nah, cuman kalau di kiroatnya tadi ya Imam Imam Nafi seperti ini. Nah, ini juga posisi pengertian wakafnya nggak berubah. Dia wakaf hasan juga. Nah, cuman bedanya wakaf hasan yang ada di akhir ayat itu naik level menjadi wakaf sunnah. Maka ketika wakaf sunnah dia boleh memulai langsung dari ayat berikutnya. Termasuk ini ya Ar-Rahmanir Rahim ini wakaf hasan. Tapi di akhir ayat menjadi wakaf sunnah. Malik Yaumiddin ini wakaf hasan juga. Tapi di akhir ayat menjadi wakaf sunnah. Sehingga untuk memulai langsung dari Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin ya. Nah seperti itu. Ini juga wakaf hasan, wakaf hasan. Jadi ini posisinya sama ya ayat ayat ini berarti ayat 2 dan 3 ya karena satunya di sini ya. Dengan ayat yang keenam di qiraatnya Imam Nafi. Nah, jadi konsep wakaf hasan itu seperti itu. Kalau dia mau memulai maka ya diulang dari beberapa kata berikutnya. Dan kalau dari segi pandangan bahasa ya atau pandangan dari Imam Abu Amr Ad-Dani ya. Abu Amr Ad-Dani itu adalah Saikhon ya. Salah satu di antara dua yang menjadi patokan untuk ilmu Rosem, termasuk juga Imam As-Sakhawi, itu beliau mengatakan bahwasanya memulai membaca pada huruf pada kata atau huruf yang majrur itu tidak disarankan. Itu ibtidak yang qabih, itu memulai yang buruk. Apa itu majrur? Ya seperti ini. Nah, kata yang akhirannya kasroh. Karena kasroh ini mengacunya kepada ke sini, ke kalimat sebelumnya sebenarnya. Nah, termasuk juga ini kan juga majrur ya. Ar-Rahmani ya. Maliki ya, gitu. Cuman dia boleh memulai dari situ ketika dia awal ayat. Nah, kan jelas ya, di sini bukan awal ayat. Nah, di sini awal ayat, di sini awal ayat. Tapi kalau kita melihat tadi qiraatnya Imam Qalun, ya di sini semua awal ayat. Ya, jadi mau dia majrur pun ya nggak masalah kan awal ayat. Maka nggak ada masalah. Nah, jadi itulah eh, cara kita memilih ya. Kita menggunakan bacaan siapa, nah, maka tadi ya kesimpulannya seperti itu. Ya, cukup ya berarti sudah selesai di Daurah Al-Fatihah. Nggak ada pertanyaan ya, sudah jelas ya. Ya, nggak ada pertanyaan berarti. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup saja ya. Nah, baik kita cukupkan ini juga sudah jam 2. Ini akan masih ada beberapa agenda lagi setelah ini. Kita akhiri forum kita ya semoga ilmu tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya.
Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan mudahkan kita untuk mempraktekkan bacaan yang tepat sesuai dengan jalur periwayatannya masing-masing. Karena Al-Quran itu ya diturunkan sesuai dengan sudah seiring dengan paket-paketannya masing-masing. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.